Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Dan pada video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang managing logistik. Ini merupakan salah satu training yang saya pelajari di LinkedIn Learning. Dan juga teman-teman semuanya pasti bisa menemukan seperti di Coursera ataupun di situs-situs training lainnya. Jadi memang sebagaimana judulnya, training ini membahas tentang bagaimana cara memanage sebuah sistem logistik. Mungkin kalau teman-teman semuanya kuliah di jurusan teknik industri ataupun juga di operasional gitu, untuk manajemen operasional, nah pasti akan membahas juga tentang manajemen logistik ya, atau managing logistik. Jadi apa saja sih di dalam mata kuliah gitu atau dalam pelajaran managing logistik ini, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang trainernya, bahwa managing logistik ini membahas tentang apa yang akan dikirimkan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer, dengan waktu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh customer. Itulah tujuan logistik ya, dua tujuan utamanya. Dan untuk mencapai sebuah logistik yang baik, itu pastinya seorang manajer logistik itu harus memberikan strategi, memikirkan strategi-strategi logistik, dan juga permintaan dari customer itu seperti apa. Jadi dari internalnya itu ada strategi logistik, serta harus mempertimbangkan tentang permintaan dari customer seperti apa, dan sehingga menghasilkan decision ataupun keputusan yang tepat sebagai seorang manajer logistik terhadap strategi logistiknya. Nah, logistik ini memang banyak digunakan di berbagai bidang ya, baik itu dari manufacturing gitu ya, atau rumah sakit, ataupun juga rumah makan, ataupun juga mungkin perusahaan-perusahaan logistik ya, seperti kurir gitu kan, seperti Amazon atau Lazada atau Shopee, itu semuanya pasti menggunakan jasa logistik ini. Sehingga pengetahuan logistik ini sangat umum diterapkan di berbagai macam industri. Nah, apa saja sih cakupannya ataupun key decision, cakupan strategi-strategi dari manajemen logistik ini? Yang pertama adalah make or buy. Itu harus dipikirkan dari awal ya. Sehingga kita harus tahu bagian mana dari logistik ini, part mana dari logistik ini yang harus di outsource ataupun kita buy dari orang lain, ataukah kita perlu memang max ya. Jadi dibuat di dalam perusahaan kita. Itu harus jadi pertimbangan kita di dalam strategi bisnis seorang manajer logistik, karena ini berkaitan dengan cost gitu ya. Ini harus berkaitan dengan kalau kita outsource gitu ya, harus expertise kita, atau apakah memang di sana atau tidak. Kalau memang expertise kita di sana, ya berarti kita bisa untuk max ya, membuat di dalam gitu ya. Atau memang costnya lebih mudah ya, kenapa harus di luar gitu ya, kita bisa tetap di dalam. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang controlling inventory. Setelah kita make or buy ini jelas gitu ya, apakah harus in-house atau harus outsource gitu ya. Nah, kita harus tahu juga mempertimbangkan apa saja yang harus di outsource, apa saja yang harus di in-house. Itu harus jelas dulu struktur dari logistik kita, strategi logistik kita. Nah, selanjutnya harus inventory. Inventory ini ada banyak pembahasan juga ya terkait controlling inventory ini, termasuk misalnya software yang harus digunakan untuk controlling inventory ini. Sekarang udah banyak software di perusahaan yang membantu untuk menciptakan safety stock, membantu memperhitungkan safety stock yang tepat gitu ya, untuk level inventory kita. Ini inventory ini memang bahkan sampai satu perkuliahan sendiri ya untuk mempertajam tentang inventory ini. Selanjutnya adalah transportation, itu harus dipikirkan, lalu distribution centernya gitu ya. Jadi bagaimana inventory ini harus teratur, ini sangat terkait dengan transportasi, karena seorang logistik itu terhubung antara supplier, lalu prosesnya itu sendiri, lalu harus ada nanti pengirimannya mungkin ke distribution center sampai diterima oleh customer. Nah, di dalam flow logistik ini ada banyak hal yang harus di-manage seorang manajer logistik, bisa tentang transportasi ataupun juga tentang distributionnya di mana, warehouse-nya lokasinya di mana, inventory levelnya berapa, lalu level fulfillment-nya harus berapa terhadap customer gitu. Ini menjadi pertimbangan seorang manajer logistik. Nah, teman-teman, itu ya kurang lebih.
Nah, selanjutnya yang kurang jangan sampai terlewat juga selain inventory dan juga tadi keputusan make or buy di sistem distribusinya seperti apa harus diingatkan, harus diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah managing returns. Jadi semuanya itu tidak alur maju ya. Kalau kalau di dalam logistik itu tidak seperti sungai hanya ada alur maju. Nah, harus juga memikirkan tentang managing returns, arus baliknya. Ini bisa terjadi misalnya karena masalah kualitas, kesalahan delivery gitu ya, sehingga customer tidak menerima barang yang tepat, customer komplain misalnya ya, dengan sistem deliverynya atau mengcancel misalnya. Nah, ini semuanya harus diatur juga oleh seorang manajer logistik. Dengan apa cara mengaturnya? Bisa dengan avoidance, jadi harus mencari tindakan-tindakan strategi-strategi yang sekiranya bisa menolak terjadinya return ini. Yang kedua misalnya dengan gatekeeping ya, di retail memeriksa apakah memang sesuai gitu ya, jumlah dengan pengiriman sesuai nggak dengan dokumen pengiriman gitu. Harus ada gatekeepingnya, menjaga part yang defect atau part yang rusak itu diteruskan. Ketiga itu return center. Jadi ada yang juga dengan menciptakan return center gitu ya di kota tertentu misalnya, atau ada satu titik, ada satu distribution center atau satu warehouse yang digunakan untuk pusat return ini sehingga tidak mengganggu alur yang seharusnya dari sebuah sistem logistik. Nah, yang keempat ada outsourcing misalnya. Jadi ya semua sistem return ini tidak di-manage secara internal tapi juga diserahkan kepada pihak eksternal. Dan yang terakhir salah satu cara strateginya untuk mengurangi atau menghilangkan return ini adalah zero return policy. Jadi kita membuat polisi gitu ya, membuat sebuah kebijakan sehingga tidak akan ada return yang tidak diinginkan gitu. Oke, itu sih kurang lebih strategi-strategi terkait mengatur return ini. Selanjutnya adalah information flow. Nah, seorang manajer logistik juga harus memperhatikan tentang information flow. Karena kan iya termasuk forecast gitu ya. Forecast pembelian, lalu pengorderan, itu semuanya, atau komunikasi juga di dalamnya, kapan datang gitu ya. Estimasi nomor kendaraannya, misalnya lokasi warehouse-nya, itu semuanya harus diatur di dalam sistem logistik. Nah, selanjutnya juga harus sharing information dengan baik gitu ya. Lalu adanya one plan forecast dan jangan lupa adanya bullwhip. Nah, jadi bullwhip ini kadang tidak bisa dihindari ya. Jadi tidak semuanya supplier kita itu sebagai seorang logistik manager itu akan mengirim pada waktu bersamaan, akan mengirim dengan memiliki kapasitas yang sama gitu. Pasti ada yang berbeda-beda. Nah, kita harus siap dengan adanya bullwhip effect. Jadi kada saatnya naik gitu ya orderan, lalu bagaimana cara mengatasinya supaya logistik kita smooth. Itulah di sana dipentingkan seninya engineering logistik di sana. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya pembahasan berikutnya ada tentang logistik along the supply chain. Jadi bagaimana sih peran logistik ini di dalam supply chain? Jadi logistik ini harus senantiasa terintegrasi ya dengan supply chain, karena kadang logistik ini kan tidak hanya antar wilayah di dalam satu negara. Seringkali ini supply chain itu global supply chain. Jadi ada yang dari negara lain gitu ya, dari benua lain, yang kadang pengirimannya itu ada yang lewat kapal, ada yang lewat kendaraan, ada yang lewat pesawat. Itu harus bisa di-manage dengan baik. Lalu harus tahu juga kalau bisa salah satu strategi yang penting untuk dilakukan seorang manajer logistik adalah melakukan lokalisasi atau regional supply chain. Jadi kalau misalnya masih banyak rasio material-material yang harus diimpor, itu sebisa mungkin mengoptimalkan supaya regional supply chain ini lebih optimal gitu ya. Kalau di Indonesia itu makanya harus pemerintah menggalakkan TKDN sehingga level produk-produk itu banyaknya itu diproduksi di dalam negeri, sehingga dari segi cost itu lebih
terjangkau, dari segi waktu proses juga lebih cepat gitu ya. Lalu kalau misalnya ada return atau perbaikan itu juga bisa lebih cepat. Banyak sekali keuntungan kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan regional supply chain. Lalu bagaimana cara managing customer demand, ini harus diperhatikan juga oleh seorang manajer logistik, dan menghadapi berbagai macam obstacle dari integrasi ini. Inilah keseharian dari seorang manajer logistik yang harus dihadapi sehingga bisa memberikan servis yang terbaik di dalam sebuah supply chain. Nah, teman-teman semuanya, ada yang harus kita tahu juga bahwa obstacle of integration ini harus senantiasa kita kurangi seiring dengan waktu ya. Misalnya dengan karena setiap wrong opinion, wrong information itu pasti akan menghasilkan reward yang salah ya. Reward dalam tanda kutip, artinya kalau misalnya opini yang salah, informasi yang salah diterima dan diteruskan, ini akan menghasilkan adanya kesalahan yang lebih majemuk gitu ya, akan lebih mengumpul kesalahannya. Misalnya dengan jadinya lead time yang lebih panjang, biaya yang lebih besar gitu ya, ongkos handling yang bertambah. Ini harus diperhatikan, dan itulah mengapa informasi ini juga penting untuk di manage dengan baik di dalam sebuah perusahaan. Informasi ini sangat penting, dan informasi itu harus visibility, dilihat dengan baik gitu ya, termasuk inventory kita itu harus setransparan mungkin. Jangan sampai visibility-nya lah gitu ya, kurang ditampilkan gitu, kurang terlihat di dalam sistem manufacturingnya. Lalu bagaimana cara menciptakan sebuah logistik yang ideal? Itu semuanya harus diatur dengan baik pastinya, sehingga kita memiliki advantage yang kompetitif terhadap pesaing-pesaing kita, sehingga customer bisa lebih menyenangkan, logistik juga bisa lebih senang terhadap apa yang kita buat gitu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Managing logistik, selamat memanage logistik teman-teman semuanya. Terima kasih.